Ini semakin menghitung jam menuju timnas deh. Semakin deg-degan boy, semakin deg-degan deh. Gue udah bahas soal analisa taktik dari timnas kita. Gue udah bahas soal analisa taktik dari Bahrain. Gue harap satu aja nih, gue harap nih. Jangan terlalu naif, jangan terlalu idealis sama attacking football, total football, possession football dan lain-lain. Karena di situasi kayak gini, dimana sekarang 3 tim terbawa, yaitu adalah Indonesia, Panitia AFC dan juga Fuyung Hai. Kita sekarang punya poin yang sama boy. Artinya laga besok ini laga yang sangat krusial. Dan gue ngingetin sama antum ya, El Bintang Laut ya, Patrick Kluivert dan juga jajaran kepelatihan yang lain. Bermain bertahan, reaktif football, mengincar counter attack, bukan negatif football, kata Nasio dan lain-lain. Itu menurut gue adalah satu-satunya taktik yang sangat cocok dengan timnas kita. Yang punya wingback dan juga winger yang bagus. Dan kita nggak punya the real target man. Dan gue ingetin ya, tolong ya Patrick Kluivert ya. Belanda dengan total footballnya tidak pernah menjuarai Piala Dunia. Tapi Italia dengan Catenaccionya menjuarai Piala Dunia 4 kali. Pemain-pemain diaspora kita itu lahir dan besar di Belanda, bermain dengan 4-3-3 total football. El Plan lu makan tuh total football 5-1 tuh. Gua nggak mau sampai besok timnas kita itu dapat hasil yang tidak menang ya, gua nggak mau ya. Karena gua nggak kebayang gimana perasaan pencinta timnas yang udah punya harapan besar ke Piala Dunia, tapi harus gugur gara-gara idealisme total football ini. Sorry ya boy kalau agak marah-marah, sorry ya. Karena gue jujur gundah banget nih boy nunggu pertandingan besok. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. On the way ke Pildun tapi macet. Setelah kalah 5-1 lawan Australia, gue ngerasa kayak aduh perjalanan kita ke Pildun kok kayaknya jadi seret banget gitu kan. Tapi besok kita akan menghadapi Bahrain di rumah kita di GBK. Gue hari Senin tapi udah nyampe sini. Gue mau ngasih tahu kalau Grombo lagi mengerjakan sesuatu yang besar bersama Lagran di Indonesia, Bill Mohdor Studio, adanya di Tribun Utara GBK. Untuk kalian semua yang besok nonton langsung kesini, nonton di rumah, perhatikan pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita nyanyi bersama. Perhatikan ada apa di Tribun Utara. Akan terjadi hal yang sangat fantastis dan besar. Pertama kalinya, terbesar, dan belum ada yang ngalahin, oke? Buat Indonesia, mudah-mudahan besok kita meraih kemenangan 3 poin, membawa kita melaju lebih cepat lagi untuk ke Piala Dunia 2026. Oke, let's go! Iya senang! Towel! Towel! Towel mbok neanco! Towel! Towel! Semangat tarik lana towel. Emang gak ada counter nih netizen. Kelas. Cuitan dibalas cuitan. Kalian bisa baca nih cuitan Pak Erick Thohir. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Akhirnya cuitan dibalas cuitan, netizen memberikan reaksinya. Dari Bung Ferai, sebenarnya Anda sendirilah yang bikin momentum seperti ini. Komandan sudah menentukan kepingan puzzle-nya, tetapi malah dibuat. Akhirnya jadi sia-sia. Chemistry terbentuk berdasarkan kenyamanan, bukan kepopuleran. Nama, tidak semua pemain sukses jadi pelatih dan sebaliknya. Jasa itu mahal, komandan. Gimana menurut kalian? Cuitan dibalas cuitan. Kalau kemarin kan ayat dibalas ayat. Tinggalkan di kolom komentar ya. Woi, Justin, bapak lu dihujat. Mana ini ngapain kita di sini? Jadi kemarin kan timnas kan kalah 5-1. Jadi gue stres dan lebih baik gue nonton timnas pusat aja lah. Maksudnya gimana tuh? Langsung aja kita kasih lihat. Tujuan selanjutnya apa, Man? Karena Patrick Kluivert di Indonesia dihujat, nah gue pastiin gue datang ke sini anaknya nggak boleh dihujat. Oke. Woi, Justin, bapak lu dihujat. Justin, bapak lu dihujat. Justin. Prediksi timnas Indonesia versus Bahrain tanggal 25 besok itu kemungkinan kalah ya. Karena dalam sejarah kemarin waktu di Bahrain Indonesia sempat kalah 2-1 lewat perpanjangan waktu sekitar 102 menit atau 109 gitu. Terus kalau dilihat dari sisi kepelatihan
Patrick Kluivert itu belum pernah menang. Kemarin persahabatan lawan Bahrain, Maroko lawan Bahrain itu 4-0. Kalaupun menang Bahrain 1-0 ya. Kalau pasti, yang pasti Indonesia pasti kalah. Karena track record dari Patrick Kluivert itu nggak pernah menang lawan Bahrain. Meskipun dibantu oleh Alex Pastur ya. Sangat miris besok. Tragedi. Jet lag itu memang pemenuhannya adalah 2 hari. Setelahnya memang latihan strategi. Oke. Tapi kan latihan udah wajib. Nah, psikologisnya yang penting. Karena Sehingga dengan data itu bisa diatur latihan seperti apa supaya tidak ada lagi yang ketika misalnya Egy kemarin kan menuju match cedera. jangan mengganti resep yang sudah paten. Kenapa pilihannya adalah Nathan Choaon? Kenapa? Oke, karena dia DMF murni. Dia adalah badak di situ. Anda mau ganti siapa? Apakah bisa dibilang strateginya Coach Sintayong lebih baik ketimbang strateginya Patrick Kluivert? Ayo menurut kalian? Oh enggak, dia yang ngomong, dia yang jawab. Nah, ibarat kalau restoran, Iya. ya, wah ini kurang 1 bumbu. Nah, bumbu. Baru mau datang bumbunya dibakar restorannya. Bangun restoran lagi, Iya. padahal cuma kurang 1 bumbu lengkuas. Iya, itu dia. Habis Dix tendang penalti itu mental, kebalik kita. Oke, kalau begitu pelatih dong suntikan itu. Saya tidak akan mengata-ngatain Patrick Kluivert dan lawan. Enggak. Yang salah yang memotong jalur ini. Kalau Poinnya. padahal aku beli jersey Patrick Kluivert tak pakai terus. Toel terkenal, mantap. Gue punya pesan satu dan ini boleh dicuplik di Jebret Media Instagram. Kalaupun keadaan kita tampil tidak maksimal, jangan teriakan nama yang membuat malah tim itu semakin down. Kita punya kenangan indah dengan nama-nama yang kita senangi, tapi menurut gua sudah tidak waktunya kita meneriakkan nama itu. Almarhum Benny Dolo, almarhum Alfred Riedel, ya kan? Betul. Yang sudah memberikan basis buat timnas juga. Kalau yang paling dekat sama kita, ya yang tadi kita juga udah dengar, sempat ada teriakan gitu ya? nama itu di stadion tadi di situ. Ya betul. Apalagi di GBK. Kemungkinan itu semakin besar kalau misalnya permainan kita tidak sesuai dengan harapan. Tapi itu nggak bisa dihindari kan, Len? Makanya kan gua malah memberikan menghimbau mau terjadi atau tidak ya gua nggak tahu, tapi gua menghimbau padahal gua dekat dengan beliau. Karena tadi dia mengakui. Ya kan? Tapi main iklan baru. With all due respect sama apa yang dilakukan oleh federasi sekarang dan juga pelatih kita yang lain sekarang, waktunya kita support yang sekarang tanpa kita melupakan yang sebelumnya. Jadi please, karena itu akan malah membuat kasihan pelatih yang sekarang nanti, pemain yang sekarang tampil. Itu yang kalau himbauan dari gue. Tapi kan kayak Mas Arya bilang, kejadian apa enggak? Ya itu nggak tahu gitu. Siapa yang pas tidur kepikiran gara-gara hari ini Timnas Day? Saya. Sampai ke bawah mimpi, boy. Mau tahu nggak gue mimpi apaan? Mau tahu nggak? Ini jatuhnya udah terlalu random, boy. Gue mimpi yang jadi starting line up di back tengah itu ada Jordi Amat, Jay Itse sama Kelvin Verdong. terlalu random. Ini bermula gara-gara sebelum gue tidur, gue sempat nonton videonya Bang Tommy Deski. Abangku mau izin minjem videonya abangku ya. Kalau kalian ingat ya, Jay Itse waktu lawan Australia itu sering banget mainin peran untuk maju ke depan sebagai ball playing defender untuk ngebagi bola, dan hasilnya itu kurang oke, boy. Terus gara-gara ngeliat ini gue jadi keinget nih, dulu zamannya Sintayong ya, yang mainin peran ini itu adalah Jordi Amat, boy. Terus gue mikir kan, mana mungkin sih Jordi Amat tiba-tiba starter. Terus pas gue tidur sampai ke bawah mimpi dong, coba. Kalian ada nggak, boy, yang nggak nyenyak sama kayak gue tidurnya nih? Gue udah nggak sabar ya, ntar malam ya timnas kita akan bertanding melawan panitia AFC Bahrain. Kalaupun emang mimpiku jadi kenyataan, boy, semoga ini bukan pilihan yang salah ya. Karena gue pribadi, gue sangat berharap trio Jai, Justin, dan juga Rido yang akan bermain sebagai 3 back tengah. Tapi ya mau gimana, boy, gue gak bisa nerka-nerka taktiknya Kluivert bakal kayak gimana. Gue juga udah bahas soal analisa taktiknya. Ya apapun itu yang penting 3 poin lah ya malam ini ya.
Kira-kira menurut kalian gimana boy kalau misalnya beneran Jordi Amat yang jadi starter? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk timnas selanjutnya. Bye. Selamat sahur brother, sampai ketemu di GBK ya. Mengejutkan, berikut susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Ragnar Uratmangun akan diduetkan dengan Ole Romeni yang didukung dari belakang oleh Eliano. Dan ada dua sayap, Kevin Dix dan juga Perdong yang akan menyuplai bola. Untuk Kuiper Junior kembali dipercaya di lini tengah bersama Tom Hai untuk mengatur serangan, penyambung alur depan dan alur belakang. Dan untuk penjaga gawangnya akan diberikan kepada Emil Audero. Ini akan menjadi debut Emil Audero di timnas Indonesia dan akan diaping oleh 3 bek, Justin Hubner, Jai Ijes, dan Rizky Ridho. Ketiga bek ini sudah mumpuni di timnas Indonesia, sudah terbukti tidak pernah kebobolan dan selalu bermain solid. Dan untuk MS Hilger dan juga Sandy Walsh kemungkinan masih mengalami cedera teman-teman ya. Dan pertandingan ini akan dipimpin oleh seorang arsitektur Alex Pastur yang akan langsung memberikan arahan di pinggir lapangan. Untuk seorang Patrick Kluivert mungkin hanya akan duduk di bangku cadangan saja untuk memperhatikan permainan. Dia tidak memiliki taktik yang mumpuni. Bagaimana menurut kalian tentang struktur line up Indonesia untuk menghadapi Bahrain ini? Menurut saya sih optimis ya. Ayo silakan di kolom komentar. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengatakan timnas Bahrain optimis bisa curi poin di Jakarta. Kami bisa bermain lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkan di 3 pertandingan lain. Wih, sebuah pernyataan yang sangat optimis. Bahwasanya Dragan Talajic yakin akan bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tapi pernyataan sangat berbeda dilontarkan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang mengatakan laga melawan Bahrain adalah laga yang sulit. Seolah Patrick Kluivert nggak yakin bahwasanya timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain di GBK. Kalau pelatihnya aja udah nggak yakin, gimana timnya bisa menang? Atau mungkin karena Patrick Kluivert masih trauma dengan Bahrain, di mana di saat Patrick Kluivert masih melatih Curaçao pernah dibantai 4-0 oleh Bahrain. Dan semoga rasa pesimis dari Patrick Kluivert itu tidak tersalur kepada para pemain timnas Indonesia. Yang pastinya kita berharap sebagai fans timnas Indonesia, para pemain bisa memberikan yang terbaik dan bisa mengalahkan Bahrain di GBK besok. Karena biar bagaimanapun Bahrain tidak bisa kita anggap enteng guys. Dan yang pasti Bahrain juga udah menyiapkan 1001 drama di lapangan besok ketika menghadapi timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut ya official squad timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain besok pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Breaking news, daftar 23 pemain yang dipilih oleh coach Alex Pastor untuk menghadapi Bahrain besok. Kalian bisa lihat Marcin Pas, Hernando Ari, Emil, Jai Ijes, Sandy Walsh, Ridho, Kevin Dix, Kevin Perdong, Jordi Amat, Dian James, Saint Patinamas, Justin Hubner, Ivar, Tom, Nathan Choaon, Marcelino, Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, Eliano Renders, Oval Strike, Ole Romeni, Ragnar Uratmangun, dan Ramadan Sananta. Yang dicoret dari squad yaitu Messi Legers karena cedera, Arhan Pratama, Ferrari, Hoki Caraka, dan Nadeo Argawinata, dan Septian Bagaskara. Sekali lagi kita harapkan, kita doakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil kemenangan besok menghadapi Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia.